tadi telah dinasihatkan oleh beliau tentang bagaimana tanggung jawab bapak supaya generasi keturunannya menjadi anak-anak yang baik. Di antara jalan yang dinasihatkan oleh beliau, di mana bapak itu sendiri adalah orang-orang yang punya kepentingan untuk menempuh jalan yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh anaknya, sebagaimana yang diharapkan kepada generasinya. Dan inilah jalan yang paling agung, lebih-lebih lagi pada zaman kita, di mana kita zaman mendapati kesulitan yang besar bagaimana mendidik anak-anak kita, karena keadaan yang sebagaimana telah ditunjukkan oleh muallif, oleh beliau Syekh Muhammad Husain Ya'qub, dan pada kenyataannya juga demikian. Maka disimpulkan oleh beliau tadi, di antara nasihat beliau adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa, agar kita mengambil jalan untuk memperbaiki dengan melalui diri kita, yaitu kita menjadi orang yang kita sudah tahu mana baik, mana kesolian, mana jalan yang benar, kita jadikan contoh pada diri kita dan kita berbuat. Mudah-mudahan Allah menolong generasi anak-anak kita. Beliau membawakan ayat tadi dan mengambil makna secara khusus, yaitu jadilah kalian untuk bisa menempuh jalan membela agama Allah, ya, mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, mengajarkannya kepada yang lain, mendakwahkannya. Itu salah satu bagian bagaimana Allah menolong kita pada anak-anak kita. Yang demikian ini, beliau membawakan perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, wallahi inni la azidu fi salati min ajli an ukhfidha fika. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata kepada anaknya, demi Allah sesungguhnya aku menambahkan panjang pada solatku untuk tujuan supaya aku menjaga kamu. Kamu ini siapa? Anaknya. Ketaatan orang tua, yang kadangkala orang tua berpikirnya ini kan untuk diri saya, anaknya nggak ada, nggak apa-apa. Enggak. Orang tua yang Allah menilai agamanya baik akan punya pengaruh kepada anaknya, ya. Karena yang menjadikan anak baik dan tidak baik itu bukan orang tuanya, tapi siapa? Allah. Dan Allah tahu siapa orang tuanya, ya. Dan ini juga dibuktikan oleh Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, ketika Nabi Khidir menjelaskan kepada Musa tentang perbuatannya, di antaranya wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Coba lihat dalam ayat ini, adapun jidar, tembok yang dihancurkan oleh siapa? Oleh Nabi Khidir. Maka rumah itu adalah miliknya dua anak gulam yang yatim, di mana yatim di kota ini, dan di bawahnya ada apa? Perbendaharaan harta. Kanzul lahuma, milik kedua anak yatim ini. Wa kana abuhuma sholihah. Apa? Kedua orang tuanya adalah orang yang apa? Orang yang baik. Apa maknanya? Apa yang dilakukan oleh Khidir dengan harapan karena bapak ibunya baik, ini anak besok jadi apa? Jadi baik. Makanya harta ini diselamatkan supaya bermanfaat bagi dia. Ini ayat menunjukkan yang disimbolkan oleh beliau, fasolahul aba yanfaul abna. Maka baiknya agamanya bapak itu memberi manfaat kepada baiknya agamanya siapa? Anak. Jadi jangan dipahami hanya sekedar teori-teori pendidikan kita terapkan gini seperti orang-orang modern sekarang. Sementara bapaknya sendiri tidak berbuat baik, tidak bisa. Ustaz, saya sudah menempuh teori ini. Bukan itu pengajarannya Allah Azza wa Jalla mendidik anak-anak kita, itu bukan dengan cara itu. Ya. Idza kunta sholihan aslahallahu lak. Ya, jika kamu soleh, kamu menjadi orang yang ikhlas, kamu orang yang mau belajar, kamu orang yang mau memperbaiki agama, dan seterusnya. Kamu adalah orang yang tawadhu, kamu adalah orang yang bagaimana agama kamu baik,
maka Allah memperbaiki kamu, auladaka, dan juga memperbaiki siapa? Anak-anak kamu. Ya. Allah memperbaiki kamu dan memperbaiki anak-anak kamu. Lidzalika tajidul walada yakhruju kahayati abihi ghaliban. Karena itu kata beliau, walaupun anak sama bapak itu nggak pernah ketemu, mungkin ketemu cuma setahun sekali dan sebagainya, maka kamu akan mendapati anak itu ketika nanti keluar jadi orang dewasa, keadaannya tidak jauh beda dengan siapa? Dengan bapaknya. Keadaannya tidak jauh beda. Misalnya dulu dilihat bapaknya ini orang yang sabar, orang yang kuat berjuang, orang yang mutabah. Coba lihat anaknya, besok insya Allah akan begitu. Kan begitu. Dulu bapaknya itu demenyar, tahu demenyar? Hah? Demenyar tahu? Demennya anyar. Kalau baru semangat, pendaftaran pertama 50. Sebulan tinggal 5, puluhnya hilang. Jadi kalau bapaknya dulu demenyar, lihat anaknya nanti demenyar, malah lebih parah demenyar. Ya, itu sudah keadaan. Makanya perbaiki. Kalau kita ingin anak-anak kita baik, dari sekarang kita perbaiki. Jangan dibilang, oh tidak ada hubungannya, salah besar. Ya kalau teorinya orang modern yang nggak ada hubungannya, orang modern itu memahami sesuatu itu harus berkaitan, kan begitu. Kalau di dalam agama kita tidak. Kita walaupun tidak berkaitan, kita baik, anak kita insya Allah jadi baik. Karena kebaikan itu bukan dari karya orang. Kebaikan itu adalah apa? Pemberiannya Allah. Pernah kan kita kisahkan muridnya Imam Malik, masih muda, nikah, baru hamil, punya anak, masih di kandungan, bangkit semangatnya untuk memperbaiki agama, menuntut ilmu. Istrinya panggil, saya mau menuntut ilmu, gimana? Nanti kalau saya pergi lama dolim sama kamu gimana? Ya, saya pergi lama dolim sama kamu terus gimana? Lebih baik dari sekarang kita pisah aja, supaya saya bisa belajar dan kamu bisa memperbaiki agamamu. Mungkin punya jodoh yang lain, kan begitu. Apa istrinya? Ya karena istrinya juga wanita salaf, ya kan? Salaf yang betul, bukan salaf-salafan. Ya. Apa jawaban istrinya? Saya tetap jadi istrimu. Kamu pergi menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah menjaga saya. Sudah. Dan dulu kalau pergi menuntut ilmu tidak punya penghasilan. Penghasilan dari mana? Nggak bisa nyambi kerja. Ya kalau sekarang penuntut ilmu masih bisa nyambi kerja, dodol kerupuk masih bisa. Iya masih bisa loh. Dulu itu nggak bisa. Apa ya nuntut ilmu? Nuntut ilmu dulu itu beda dengan sekarang. Muridnya Imam Malik itu sebelum subuh sudah jaga pintunya Imam Malik. Loh gimana mau nyambi kerja? Pemenang nyambi nyopir barang nggak bisa. Nunggu pintunya Imam Malik. Begitu keluar langsung tanya tentang ilmu, dibawakan kitabnya. Dulu itu begitu. Dia akhirnya istrinya bilang, kamu pergi belajar. Mudah-mudahan Allah menolong saya. Jadi tidak ada masalah. Sudah nanti lho terus piye mangane piye? Lha kowe kok iso ngirimi aku apa ora? Ndak mikir begitu. Loh, kalau begitu dia nggak makan, ya makan, nggak usah dibicarakan. Nggak mungkin dia makan kayu, itu nggak mungkin. Ya nggak makan. Pergi belajar dia. Sudah lama, puluhan tahun dia sama Imam Malik. Suatu ketika ada tamu dari Mesir datang. Imam Malik itu di mana? Di Madinah. Datang ke Madinah berkunjung ke Imam Malik, terus pada jabatan tangan, termasuk jabat tangan dengan muridnya Imam Malik yang dari Mesir ini. Jabat tangan sama dia. Kemudian ketika jabat tangan ada orang yang dia jabat tangan rasa hatinya itu lain. Ini kok saya jabat tangan sama orang ini kok sepertinya hati saya kok nyetrum gitu loh kalau orang Jawa. Begitu selesai jabat tangan, orang ini pergi, dia tanya sama orang-orang Mesir itu siapa? Dia tanyakan, ini anaknya Fulan bin Fulan yang dulu bapaknya pergi menuntut ilmu. Kaget dia, ternyata anaknya sudah jadi orang soleh dan orang alim yang dulu ditinggal masih di kandungan. Nah siapa yang didik itu? Siapa yang ngatur? Bukan manusia. Allah yang memberikan kemudahan-kemudahan. Ya itu semua karena orang tuanya betul-betul. Lah lain beda kalau alasannya nuntut ilmu ternyata pelarian. Nah, itu bisa fitnah jadi. Alasannya saya tak menuntut ilmu tapi karena sebenarnya punya masalah lain. Nah ini payah jadinya. Ini yang harus kita perbaiki. Bagaimana seorang bapak jadi baik kalau dia sendiri juga baik? Karena anak-anak itu akan lahir
dalam keadaan seperti ini. Dan ini kebiasaan yang kita lihat pada hari-hari dan dicontohkan oleh beliau. Maka kita simpulkan pada halaman 29, wal maqsudu anna salahal aba'i yanfa'ul abna wa yanbaghi laka an ta'lama anna bi salahika yurabbillahu laka waladaka. Ya. Maka kesimpulannya yang dimaksudkan di sini, baiknya bapak-bapak itu memberi manfaat pada anak-anak. Hebatnya bapak-bapak itu akan memberi pengaruh pada anak-anaknya. Kokohnya bapak-bapaknya itu memberi pengaruh pada anak-anaknya. Maka karena itu engkau harus memahami, kamu mengetahui bahwasanya baiknya kamu, Allah akan mendidik anak-anak kamu dan mendidik kamu. Sebagaimana asy-syahidul ladzi dzakarnahu qabla dzalika dzakarnahu al-lailata fil iskaliyah. Annal muskilata annal amma wal ammata wal khala wal khalata wal jadda wal jaddata wal jidda wal jiddata wal mudarrisa wal mudarrisata wal jaro wal jarata kulluhu fasad fa kaifa yuhmi auladuna. Maka ini dihubungkan dengan kondisi sekarang. Apa? Sebagaimana telah disebutkan oleh beliau sebelumnya pada masalah yang kedua. Sebab yang kedua, kenapa kita punya sikap harus punya perhatian benar pada didik anak? Apa sebab yang kedua? Sebab yang pertama, anak-anak itu ima adab, ima apa? Ima kenikmatan. Sebab yang kedua apa? Adanya muskilah, adanya problem yang terjadi kita pada zaman ini di dalam mendidik apa? Anak-anak kita. Maka ini dihubungkan oleh beliau. Sikap seorang bapak menginginkan anaknya di zaman yang penuh fitnah seperti ini, bagaimana jadi baik dengan cara dia memperbaiki dirinya, ini tepat. Sebagaimana diterangkan oleh beliau, sekarang kita punya masalah. Orang tua pengen anaknya begini, pamannya begini, bibinya begini, mbahnya begini, neneknya begini, gurunya di sekolah begitu, guru putrinya juga begitu, tetangganya begitu, semuanya kacau. Maka bagaimana kita bisa menyelamatkan anak-anak kita? Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Qulna la yuhmiya auladaka illallah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak-anak kita, anak-anak kamu kecuali Allah. Yuhmi auladaka inda ta'addudi masadiri talaqi. Yaitu yang bisa menyelamatkan anak-anakmu di saat terjadinya ta'addudi masadiri talaqi. Apa ta'addudi? Beragamnya sumber-sumber pengambilan ilmu. Berbagai macam kepentingan sekarang masuk pada generasi. Ya kan? Berbagai macam kepentingan untuk menginginkan generasi kita sekarang masuk. Orang-orang yang mereka tenggelam di dalam teori ekonomi menginginkan generasi kita jadi apa? Jadi apa? Jadi ahli ekonom semua kan? Orang-orang yang mereka tenggelam di dalam teori-teori ilmu-ilmu, misalnya kedokteran, menginginkan generasi kita jadi apa? Dokter-dokter seperti mereka. Semua punya kepentingan. Orang-orang yang sekarang punya warisan ilmu-ilmu politik, menginginkan generasi kita jadi apa? Jadi politik. Kan begitu. Makanya apa? Dibukalah tempat-tempat itu. Buktinya kan dibuka. Itu dalam rangka apa dibuka itu? Dalam rangka melanjutkan ilmu-ilmu mereka supaya diwarisi oleh siapa? Oleh manusia, oleh generasi. Ayo jangan main sendiri, ya. Supaya diwarisi oleh generasi. Dibuka fakultas psikologi, dibuka fakultas pendidikan, tujuannya apa? Supaya ilmu ini terus diwarisi oleh siapa? Oleh generasi. Berarti generasi kita ini kan dituntut berbagai macam tuntutan kan? Di satu sisi dikehendaki orang ini supaya jadi ini, dikehendaki orang ini jadi ini, dikehendaki jadi ini. Kita bapak-bapak kita masih punya iman menghendaki anak kita jadi apa? Jadi orang yang beragama, jadi orang taat. Gimana ini? Banyak yang menuntut anak-anak kita kan? Banyak tarikan-tarikan yang menarik, mau dibawa kemana? Ya. Ini keadaan yang sekarang itu terjadi. Yang sekarang paling sukses nanti menentukan anak ini bisa berhasil baik seperti harapan kita atau tidak adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menentukan. Maka dijawab oleh beliau,
kami katakan kulna la yuhmi auladaka illallah. Di saat terjadinya berbagai macam sumber-sumber ilmu yang menuntut kita untuk mengembangkan ilmu-ilmu itu, termasuk ilmu-ilmu yang sesat pun, batil pun sama, itu punya tuntutan seperti itu. Yurajjihu janibal khair fihim Allah. Saat-saat seperti ini hanya Allah yang bisa menguatkan mana anak kita dipilihkan yang terbaik. Makanya kalau kita dimudahkan oleh Allah, anak-anak kita dipilihkan yang terbaik, kita bersyukur pada Allah. Ya. Sebagai contoh misalnya, dari kecil anak ini sekolah umum, kuliah, ya kan? Kuliah juga jurusannya ilmu dunia. Allah memberi taufik ikut ngaji, akhirnya faham kitab ulama. Ini kan mestinya bersyukur. Ya kan begitu? Dari kecil sudah dibawa kepada arus pendidikan yang mengajak dia cuma kenal dunia. Kemudian Allah memilihkan dia, memberi taufik kenal dengan apa? Iman. Itu kan harus bersyukur. Siapa yang bisa menolong dia? Gak ada yang bisa menolong kan? Kalau dibiarkan oleh Allah, dia akan tenggelam ke sana. Ya, bersyukur. Maka disinilah peran kita untuk menjadi orang yang baik di sisi Allah. Itu menentukan di zaman-zaman seperti ini, supaya anak kita nanti tidak terjerembab ke sana. Walaupun dohirnya banyak tarikan-tarikan, anak-anak kita itu ditolong oleh Allah. Maka dicontohkan di sini pada halaman 30, kisah Ashabul Ukhdud. Tidak perlu saya baca, terlalu panjang nanti. Bagaimana kisah Ashabul Ukhdud? Seorang pemuda, ya kan? Seorang pemuda yang dia telah menjadi dai di jalan Allah dan ditolong oleh Allah, membela agama Allah dan menjadi wasilah manusia banyak dapat hidayah. Di mana dulunya dia adalah orang yang belajar ilmu yang apa? Ilmu yang halal apa yang haram? Haram. Belajar apa? Belajar sihir. Jadi muridnya sihir. Bahkan tukang sihir raja itu mengatakan ketika umurnya sudah tua kepada rajanya, datangkan padaku gulam. Gulam itu anak-anak masa dididik. Diterangkan oleh beliau, ya, Syekh Muhammad Husain Yaqub, gulam itu adalah anak masa setelah disapih sampai pada usia menjelang balik. Ya, jadi usia menjelang balik, dari awal masa disapih sampai usia menjelang balik, maka rata-rata disebut gulam. Tukang sihir saja cari murid yang usia begini untuk dididik, ditarbiyah. Dia ngomong pada rajanya, datangkan gulam, aku akan didik ilmu sihir yang nanti bermanfaat bagi kamu. Yaitu bagi siapa? Raja. Itu menunjukkan apa? Ajaran kekafiran itu memperjuangkan tarbiyah kekafirannya enggak? Memperjuangkan. Jadi kadang-kadang kita harus mikir. Nah sekarang coba lihat, dibangunnya sekolah-sekolah yang ilmu-ilmu yang diajarkannya sampai perguruan tinggi ternyata membawa orang untuk jauh dari agama. Bukankah itu salah satu medan orang-orang yang mewariskan kekufuran, ingin kekufurannya itu tetap dipakai oleh siapa? Oleh manusia, seperti tukang sihir. Tapi Allah menjaga anak ini. Di perjalanan dia berguru pada tukang sihir, Allah letakkan seorang dai pada masanya, yaitu siapa? Rahib. Allah takdirkan hatinya mampir ke rahib, ya kan? Mampir, kemudian dia mengambil ilmu darinya, dia dengar. Setelah itu dia pergi, datang lagi kemana? Ke tukang sihir. Besok lagi dia begitu, sampai Allah menguatkan hatinya. Ilmu yang benar adalah ilmunya siapa? Ilmunya rahib. Sampai rahib mengatakan, kamu sekarang lebih baik daripada saya, dan kamu akan diuji oleh Allah lebih berat daripada saya. Ini Allah yang menyelamatkan. Nah kita sekarang dengan apa? Dengan melibatkan Allah. Caranya bagaimana kita melibatkan Allah? Kita sendiri harus menjadi orang yang pantas diridhoi oleh siapa? Oleh Allah. Nah kalau kita sendiri pengangguran, orang-orang yang malas mencari ridha Allah, orang-orang yang banyak memperhitungkan di dalam mencari ridha Allah, bagaimana kita bisa lahir generasi-generasi yang baik? Nggak akan bisa. Karena yang bisa menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini contoh yang disampaikan oleh beliau, yang kita tidak usah baca karena
Ini hanya contoh yang panjang yang diterangkan oleh beliau, yang diambil pelajaran tentang masalah ini. Sebagaimana beliau menjelaskan pada kesimpulannya pada halaman 33, hada nusammihi fi urfi tarbawiyina ta'addudu masadiri talaqi. Kondisi sekarang ini adalah kondisi di mana seperti apa yang didefinisikan oleh para pendidik. Apa? Ta'addudu masadiri talaqi. Beragamnya sumber-sumber ilmu yang setiap ilmu itu punya kepentingan semua. Dan anak-anak kita nelan semua. Kena ini, kena ini, kena ini, kena ini, kan begitu. Inilah keadaan di mana sebagaimana masa sekarang pengajaran ini telah mengalami kerancuan, karena anak itu bukan mendapatkan sebuah bimbingan ilmu dari satu sumber yang benar. Bapaknya benar, neneknya nggak benar, ya kan? Belum lagi ke sekolah, belum lagi di tempat mondok, kadangkala didapati juga orang-orang yang nggak benar. Terjadilah kekacauan. Beda dengan zaman salaf dulu. Ya, mereka keluar dari rumah yang dia temukan siapa? Abu Bakar, Umar, ya kan begitu kan? Ya ketemunya itu semua. Ketemunya Abu Bakar, ketemunya Umar, ketemunya Utsman, ketemunya Ali, ketemunya Ibnu Mas'ud. Ya ketemunya orang-orang mulia. Ya kan? Mereka keluar dari rumah, madrasah mereka seperti itu. Ya. Tetangga mereka adalah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi masdarut talaqi cuma satu. Mereka dulu mengambil ilmu cuma satu jalan. Habis dari bapaknya ketemu sahabat Nabi yang lain, ilmunya sama apa beda? Sama. Nah, sekarang ini ya, habis dari sini nggak usah jauh-jauh pergi, buka HP tuk sudah dapat yang lain, kan begitu, sudah kacau. Lalu bagaimana caranya? Berat seperti ini ya. Belum lagi kita ditimpakan oleh Allah ujian-ujian yang lain, sehingga generasi-generasi kita kadang kita terhalangi, dan sering itu terjadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita punya keinginan, kita punya harapan agar anak-anak kita itu jadi baik. Maka inilah yang dinasihatkan oleh beliau, anta taqulu lil walad ya, lima tara ahadan taqulu, kamu akan mengatakan kepada walad, kamu melihat ada seseorang pada salah seorang, kamu katakan assalamualaikum misalnya. Nanti di madrasah atau di tempat lain kamu akan melihat seseorang mengatakan pada dia apa, sabahal khair, atau kalau orang lain good morning, selamat pagi, ya kan? Di rumah bisa assalamualaikum, ditemu sana, hei dah, gitu. Gimana? Itu baru yang sepele, belum lagi yang lain. Maka dalam kondisi seperti ini, kata nasihat beliau, anta taqululah, maka kamu tetap ingatkan anakmu dan kamu contohi dirimu. Ihfadil Quran, kamu hafal Quran. Carikan guru. Loh, dia ketemu yang jelek, sudah. Kalau kita belum bisa hilangkan sama sekali, carikan yang baik, biar dia nanti akan ditolong oleh Allah ketemu yang baik. Lama-lama dia menimbang. Ini dapat jelek, ini dapat baik. Pertama senang jelek, jelek itu enak, baik itu susah, dimarahi gurunya, kan begitu. Lama-lama, loh yang jelek kok membosankan. Oh ternyata yang tadinya baik kita susah kok merasakan ringan. Lama-lama mikir, oh enggak usahlah pakai yang jelek, saya cukup ini saja. Itu pertolongan Allah. Itu pertolongan Allah. Allah yang menjaga hati anak-anak kita. Makanya jangan menjadi orang yang berputus asa. Tetap siapkan anak ini. Misalnya dia masih terkena fitnah ini, kena fitnah ini, susah kita mau cari sekarang yang mulus, itu susah. Anak mempelajari Al-Quran, terus kemudian dia bersih, tidak pernah jelek satu biji debu saja nggak pernah. Wah susah. Zaman sekarang ngelihat ustadznya yo bingung, ngelihat pakne bingung, ngelihat makne bingung, ngelihat apa bingung, gimana? Ya kan? Belum lagi ngelihat tontonan, ngelihat ini. Ya begitu kita dapati. Yang baik kita beri, belum bisa bersih dia meninggalkan yang jelek terus, dan doa. Kemudian kita sendiri juga memberi contoh. Itu pendidikan di zaman fitnah sekarang. Nanti lambat laun Allah akan memisahkan.
Yang pantas dicintai oleh Allah mana, yang tidak pantas mana, kan dipisahkan oleh Allah. Itu cara yang tidak terus kita bertumbuh dengan teori akal kita. Ya. Memang idealismenya kita mendidik itu adalah semua sistem adalah sama, tidak ada masalah, yaitu idealismenya. Kita hidup di zaman mana? Ya kan? Kita hidup di zaman ta'adudi masadiri talaki. Mau cari tempat, mau cari wilayah yang sama sekali jernih, tidak ada masalah, yang melindur dulu. Ya, melindur dulu, susah. Lah kalau tadi kita contohkan anak-anaknya sahabat, lombok dia ketemu orang awamnya saja, pemahamannya sama apa beda? Sama. Jadi pantas kemudian jadi orang-orang begitu. Nah sekarang kondisi kita gini, berarti siapa yang bisa menyelamatkan? Allah. Tapi kita harus punya cara yang benar. Walaupun anak-anak kita merundingan masalah, tetap haruskan begini. Suruh dia memahami kitab Allah, suruh dia belajar. Meskipun di luar sana kena pengaruh temannya, kita mengatakan ihfadil Quran, kamu hafalkan Quran. Sementara yang lain gurunya di sekolah, wahum yakuluna, mereka mengatakan ihfadil Injlisi, hafalah kamu bahasa Inggris, ya kan? Mungkin kon ngapal Quran, kon ngapal bahasa Inggris, ya. Atau yahfadu anasid, oh kamu hafalkan ini lagu-lagu, nyanyian, naam, aghani, aflam dan sebagainya. Itu kenyataan. Kalau kita bisa menghindarkan, hindarkan semaksimal mungkin dihindarkan. Sudah kita upayakan, tetap fitnah loh, gimana fitnahnya? Dan kemarin sudah dinasihatkan oleh beliau kan, pendidikan yang paling besar nanti akan disampaikan di sini. Anak itu kita didik untuk apa? Hah? Mentauhidkan Allah. Kalau dia penuh, terus dididik, dikenalkan Allah, mentauhidkan Allah, lama-lama dia tidak suka yang batil, meskipun dulunya dia suka. Kenapa? Karena hati itu sudah punya tabiat selalu mencintai yang sempurna, kan begitu kan? Kenapa anak-anak masih senang cinta pada HP? Karena dianggap HP itu yang bisa menyenangkan dia. Kalau lama-lama dia sudah tidak punya harapan, ditinggalkan. Itu sebuah kaidah. Ya. Sahabat dulu awal mula apa langsung mendadak jadi? Langsung enggak? Enggak kan? Ayat tentang khamr, minuman keras itu turun di mana? Di Madinah apa di Mekah? Di Madinah. Nabi perang, mereka waktu perang Badar itu kalau nggak salah masih belum turun ayat tentang haramnya minum. Berarti waktu itu masih ada yang minum, belum turun. Tapi apa yang mereka didik? Kecintaan mereka, hati mereka mengenal kepada Allah itu luar biasa. Makanya begitu turun ayat tentang larangan minum nggak ada masalah, ditinggalkan. Kenapa? Ini pendidikan hatinya. Maka lihat bagaimana Allah menunjukkan pengajaran ini, yaitu bagaimana mentauhidkan. Maka dinasihatkan di sini, jika demikian, annal walada yumayyizu hada an hada. Anak ketika dia berbagai macam cabang ilmu didapat, ada yang enggak benar dan kita carikan yang benar, dia di tetangga ketemu yang enggak benar, dia akan berusaha nanti membedakan antara ini dan ini, dan itu rahasianya Allah. Kaifa illa idza akhadha Allahu yadah. Sekarang bagaimana kalau kemudian kecuali Allah telah mengambil tangannya? Intinya bagaimana Allah memegang tangannya menuntun, ini saja. Kan begitu. Kita bersyukur. Ya, falidzalika anta tahtaju lillah. Dengan demikian, yang kita butuhkan sekarang teori yang muluk-muluk atau kita butuh pada Allah? Hah? Teori kita yang muluk-muluk, fasilitas yang muluk-muluk, atau kita butuh pada Allah? Kita butuh pada Allah. Fasilitas kita sekarang sudah luar biasa, luar biasa. Tapi rasa butuh kita kepada Allah sekarang tidak luar biasa. Makanya banyak jadi kacau. Ya. Kita bersandar pada makhluk, bersandar pada kehebatan sistem, tidak butuh kepada Allah. Maka Allah tunjukkan, nih loh kehebatan sistemmu. Akhirnya anak-anakmu juga jadi kayak gini. Allah ingin tunjukkan, nih yang kamu banggakan, dengan kamu punya sistem ini, sistem ini, sistem ini, kamu harapkan anakmu dengan hebat. Tapi kenyataannya bagaimana? Katanya orang-orang pembisnis, kalau anaknya belajarnya tidak maksimal, wah nanti ini bisa kacau. Akhirnya dibuat sekolah full day,
sekolah full day itu sekolah memet. Tahu sekolah memet? Lah nggak pernah istirahat tapi. Ya, namanya ceful. Ya, dari masuk di situ sampai sore, kata Ustaz Torik, dibebek. Jadi dipenuhi terus. Habis ini, habis ini, habis ini. Malamnya tinggal mendengkur, sudah capek. Ternyata juga nggak selesai masalahnya. Nggak selesai masalahnya. Dianggap dengan sistem itu sudah baik. Sekarang ada lagi sekolah kebebasan. Oh, mungkin anak-anak kita terlalu padat terus dibebaskan. Wis nggo klambi kawar-kawar ora apa-apa, nggo apa kon maro dhewe milih belajar apa, mau belajar cangkrik, mau belajar coro, belajar apa enggak apa-apa. Model lagi ada seperti itu, kacau semua. Kembali kepada bagaimana pertolongan Allah. Aneh kita, orang Islam tidak butuh Allah menolong anaknya, itu aneh. Malah bersandar dengan teori-teorinya. Dengan teori ini nanti anak saya jadi begini, dengan saya buat sistem ini anak saya jadi gini, melahirkan ini. Kadang-kadang ya mohon maaf, saya kalau ngelihat apa orang sekarang itu senangnya membuat apa, kalau lembaga-lembaganya itu apa, Ajinomoto apa, moto ya. Moto itu loh, mencetak generasi. Wah, kadang-kadang saya mikir iki tenan apa ora gitu loh. Mencetak generasi salafi sejati, berjuang di jalan Allah sampai mati. Itu bener apa ora gitu loh. Kadang-kadang kita itu mikir, kenapa tidak membantu kalian belajar agamanya Allah? Ora laku nek ngono kuwi promosine. Ya, sekarang itu gitu kalau promosinya membantu kalian belajar, aduh sora bonafit gitu. Tapi kalau di situ langsung mencetak fasilitas laboratorium dari atas sampai bawah, orang bacanya wah, teori pertanian, ini punya kebun, ini punya orang tuanya langsung di sini banyak bintangnya. Kan harapannya anaknya sukses. Baru berapa hari sudah mumet kepalanya. Ini karena apa? Kita sekarang jadi bersandar dengan makhluk, bersandar dengan teori, bersandar dengan sistem, kemudian meninggalkan tuntunan Allah dan tidak butuh pada Allah. Itu kesalahan besar di dalam mendidik anak-anak. Kesalahan besar. Termasuk kita sendiri tidak butuh kepada Allah untuk menyiapkan menjadi contoh pada kita. Maka inilah kesimpulan yang dinasihatkan oleh beliau, falidzalika anta tahtaju lillah. Karena itu sebagai seorang bapak, dia adalah orang yang menginginkan anaknya, dia lebih butuh kepada dirinya pada Allah supaya Allah memperbaiki dia dan memperbaiki anaknya. Maka disimpulkan kembali oleh beliau, annallaha idza arada ayyurabbi laka waladaka wa sayasimuhu walau rama finnar walau rumiya finnar sayahmiyahu wa sayahmihi wa yahfaduhu walau ukhita bihi falidzalika anta bihajatin ila Allah likay yuslihallahu laka waladaka nas'alullaha yusliha auladana. Kesimpulannya kata beliau, sungguhnya Allah apabila Allah menghendaki untuk mendidik untukmu pada anak-anakmu, maka Allah akan menjaga anak kamu. Walaupun anak kamu dilemparkan di dalam api, kalau memang Allah mencintai kamu, mencintai anakmu, nanti Allah yang akan menolong. Walaupun anak kamu akan dilemparkan di dalam api, di dalam kandang harimau, kandang kerusakan, tapi kalau kamu memang butuh pada Allah dan kamu beri contoh, nanti Allah yang akan mengangkat dia, Allah yang akan memperbaiki dia, Allah yang akan menjaga dia, Allah memelihara dia, walaupun dia dilemparkan di dalamnya. Karena itu kepentingan kita yang harus kita kembalikan sekarang, anta bihajatin ilallah. Kamu adalah orang yang butuh kepada Allah, butuh kepada Allah, supaya Allah memperbaiki untukmu pada anakmu. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam setelah meletakkan Ismail dengan Hajar di batu, apa yang dilakukan? Berdoa kepada Allah. Itu menunjukkan apa? Nabi Ibrahim hanya mengandalkan siapa? Allah. Butuh kepada Allah, Allah yang akan mengatur. Nah, sekarang kadang-kadang kita itu sudah aneh. Ada apa sedikit sudah rasa butuhnya kepada Allah hilang. Sudah bersandar kembali dengan teori-teori manusia. Lu nanti kalau saya nggak gini kan gini Ustadz, kalau nggak saya gini kan gini. Saya kadang-kadang jadi mau ini kok malah jadi Ustadz. Tanya tapi malah jadi Ustadz. Gimana dia nanya? Kita jawab ya sudah, kamu sabar, kamu begini. Tetapi
nanti kan begini, tapi gimana Ustaz? Tapi terus dulu. Berarti kamu sudah merasa tahu, ya kan? Kenapa tidak merasa? Ya sudah, kita tidak mampu mau memaksakan. Cari jalan yang Allah ridho. Bagaimana kita diridhoi oleh Allah? Ini yang dinasihatkan oleh beliau di terakhir, yaitu beliau mengatakan ayuslihal ab nafsah, supaya bapak itu memperbaiki dirinya, agamanya, ketakwaannya, ilmunya, likayasluha waladahu, supaya Allah memperbaiki anaknya. Ayyasira lil abi khala ma'allahi kasratu dzikrihi, kasratu tilawatil Quran, kasratu sadaqati, ta'limu ilmin, likay yukhfidha fi waladi, yaitu agar bapaknya dia menjadi orang yang dia dalam keadaan terus bersama dengan Allah, banyak zikir kepada Allah, banyak membaca Al-Quran, memahami ilmu Allah, sedekah, berjuang di jalan Allah, dan seterusnya. Harapannya mudah-mudahan Allah menjaga anak-anaknya nanti. Dengan dia menolong agamanya Allah, dia mengamalkan agamanya Allah, maka insya Allah Allah akan menjaga anak-anaknya. Ini masalah yang justru banyak hari ini dijadikan masalah yang tidak banyak diurus. Orang hanya memperbaiki sistem, memperbaiki kurikulum, memperbaiki cara-cara, memperbaiki alat, memperbaiki gedung, sementara jiwa-jiwa orang yang dicontoh di dalam ilmu tidak diperbaiki. Maka tidak akan bisa membawa perubahan yang banyak dari Allah Azza wa Jalla kaitannya dengan keadaan generasi kita. Ini yang ketiga, prinsip yang ketiga yang diterangkan oleh beliau, yaitu tentang bagaimana seorang bapak punya tanggung jawab yang menginginkan generasinya baik. Dia adalah harus menjadi orang yang menjadi contoh, orang yang dilihat oleh Allah, orang yang Allah senantiasa tahu dia adalah orang yang mencari kebaikan, membela agama Allah, menekuni ilmunya Allah, beribadah kepada Allah, dan banyak butuh kepada Allah, yang kemudian anak-anaknya ditolong oleh Allah. Kemudian kita masuk al-unsurur rabi', prinsip yang keempat, bagian paling pokok sekali setelah bapak itu memperbaiki dirinya adalah ayyu awwidat tifla mundu sigarihi ayyu rabbiyahu ala tauhid, supaya sejak dari kecil, ya, bapak itu membiasakan anak-anak sejak dari usia kecilnya, dibiasakan, dididik dengan di atas tauhid. Dari kecil ditanamkan tauhid itu menjadi kehidupannya, hidup untuk menuju kepada Allah, lisannya, anggota tubuhnya, hatinya itu dibiasakan dari kecil. Dicontohkan beliau di sini, ayu awidat tifla ta'ata wa yurabbiyahu ala tauhidi tilka mas'uliyatuh. Sejak dari kecil bapak itu harus membiasakan anaknya untuk taat. Yang dimaksud taat di sini taat kepada siapa? Hah? Taat kepada Allah. Dididikkan untuk taat kepada Allah. Nah, ini Allah yang nyuruh. Jangan dibalik. Kamu kalau tidak taat sama bapakmu nggak baik loh nak. Memang itu bermanfaat, tapi tidak begitu banyak bermanfaat. Salah. Itu bukan yang pertama dididikkan anak. Yang dididikkan anak taat kepada Allah, bukan taat pada bapak dan ibunya dulu. Loh lah, kalau begitu apa gunanya kita? Masa bapak tidak ditaati, ibu tidak ditaati? Paham? Nanti akan diterangkan oleh beliau di sini. Orang yang dari kecil dididik taat kepada Allah, besok akan taat pada orang tuanya kan? Iya, itu pasti. Dan taatnya tidak bosan. Kenapa? Walaupun wong tuane jengkelke sama anaknya, dia tetap apa? Tetap apa? Tetap taat. Tapi kalau yang dari kecil dididik cuma taat kepada orang tuanya, tidak taat kepada Allah, tidak lama itu umurnya, bosan nanti. Begitu orang tuanya ada sesuatu yang dia tidak sukai, masih taat nggak? Nggak mungkin. Duh, itu loh bedanya. Jadi jangan salah arah. Kadang-kadang orang tua ini cemburu yang salah. Wong kita ini kan ibunya yang susah mengandung, masa tidak dididik untuk taat pada ibunya? Kita ini bapaknya yang susah cari duit, masa kita tidak?
Nah, kadang-kadang gitu. Kalau ibunya tidak ditaati marah. Tapi kalau Allah tidak ditaati, ibunya tidak marah. Nah, itu aneh. Seorang bapak kalau dia tidak ditaati marah, tapi kalau Allah tidak ditaati dia tidak marah. Nah, itu aneh. Itu salah pengajaran. Dia harus lebih marah kalau anaknya tidak taat kepada Allah. Dia harus lebih marah kalau anaknya tidak taat kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Ini harusnya begitu. Bapak atau ibu seperti itu. Ini yang dinasihatkan oleh beliau. Kata beliau, inna katsiran minal aba kharisuna ala su'al. Ya bunayya, anta tuhibbuni, anta tuhibbu abaka aktsar au ummuk. Kebanyakan bapak-bapak kita sekarang kalau menguji anaknya, apa ujiannya? Wahai anakku, kamu cinta padaku enggak? Kan gitu. Kamu cinta sama Abi enggak? Loh, ujiannya gitu. Cinta sama Abi enggak? Mana lebih cinta sama Abi apa sama Umi? Banyak mana? Nah, begitu. Nanti Uminya juga begitu. Sini. Kamu cinta sama Umi enggak? Ya cinta tuh Mas. Sama Abi cinta mana? Nah, begitu. Sama Abi, oh, Uminya cemberut. Kalau nanti lebih cinta sama Uminya, Abinya cemberut. Suruh sana. Enggak tak kasih jajan kamu. Aneh. Nanti kalau sama Uminya gitu, ya toh enggak apa-apa, enggak tak masake kamu. Nah, isinya ancam-ancaman. Ini keluarga isinya ancam-ancaman. Ini gimana? Ya, sebenarnya karena mempertahankan ingin dicintai anak-anak, ini pengajaran yang salah. Dari kecil disuruh cinta kepada Allah. Dinasihatkan, tidak ada gunanya nak kamu cinta sama bapak kalau kamu tidak cinta pada Allah. Gitu. Tidak ada gunanya nak kamu cinta sama ibumu luar biasa kalau kamu tidak cinta pada Allah, nggak ada gunanya. Gitu. Itu cara mendidik. Tidak ada manfaatnya kamu taat pada bapakmu kalau kamu tidak taat pada Allah. Tidak ada gunanya kamu taat sama ibumu kalau kamu tidak taat kepada Allah. Itu orang tua yang tahu mendidik anaknya dengan baik. Dan pasti anak itu akan taat kepada orang tuanya, kepada bapaknya, kepada ibunya. Ini yang dinasihatkan oleh beliau. Maka beliau mengambil penjelasan di sini sebagai contoh kembali. Al-Yauma pada halaman 36. Fil madrasah yu'allimuhum fi idil Ini contoh yang bagus. Hari ini di sekolah-sekolah anak-anak kita diajarkan dengan satu kebiasaan, mengenal supaya mencintai ibunya. Karena dikenalkan tentang Idil Apa Idil Hari Ibu, ya kan? Tanggal berapa hari Ibu? Saya cuma masih ingat Desembernya saja. 22 Desember itu hari Ibu. Ya kan? Ya, kalau ibunya 2 apa 3 terus hari ibunya banyak berarti. Ya. Hari ini di sekolah diajarkan anak-anak tentang hari ibu. Dan beliau mengatakan ini metode yang buruk, menanamkan dari kecil mencintai makhluk. Di dalam sejarah Islam pengajaran ini masuk di sekolah-sekolah pengajarannya kaum muslimin. Ya. Ini adalah tidak usah aja kaitannya dengan Idul hari-hari perayaan yang tidak ada di dalam Islam itu hukumnya sudah mungkar, sudah bid'ah. Kenapa dididik? Kadang-kadang alasannya benar, ya kan? Yaquluna lahu. Mereka mengatakan kamu harus menghormati hari ibu dalam rangka mencintai ibu. Kenapa? Anta tuhibbu ummaka. Kamu harus cinta pada ibumu. Kenapa? Yaqulu, dia mengatakan, kenapa saya harus cinta pada ibuku? Hamaltani fi batniha tis'ata asyur. Dia telah mengandung aku di perutku 9 bulan. Benar kan? Benar. Susah payah, wahnan ala wahnin. Betul. Ya, wa ardoatni khawlaini kamilaini. Dia menyusui saya berapa? 2 tahun sempurna, dan itu susah. Wa ghasaltu limalabisi. Dia mencucikan baju saya banyak sekali. Banyak sekali, saya masih kecil nggak bisa mencuci, dicucikan. Maka al-waladu yaqul tayyib.
anak, kemudian dia akan mengatakan, betul, makanya saya mencintai ibu saya. Ba'da dzalika lima la yuhibbu ummah. Setelah itu, namanya manusia, banyak kan kita kadang-kadang baik, tiba-tiba ada masalah yang menjadikan dia tidak bisa mencintai ibunya. Entah ada ibunya berbuat begini sama anaknya gini, padahal dulu sudah ditanamkan hari kasih sayang pada ibu, ya kan? Yaqulu, maka dia akan mengatakan, "Thayyib, limadza khamalatni?" Kenapa ibu saya mengandung saya? Mbok dulu tidak usah mengandung saya. Loh, padahal dulu itu diajari mencintai ibu, katanya susah dikandung. Sekarang malah dia apa? Ngomongnya ketika tidak cocok dengan ibunya, apa yang dia lakukan? Ya salahnya dia mau mengandung saya. Ya coba. Banyak sekarang terjadi yang seperti itu. Dia mengatakan, hiya hamalatni bimizaji. Dia itu mengandung saya kan memang sudah biasa. Wanita itu ya umumnya mengandung. Jadi nggak perlulah mengungkit-ungkit jasa. Padahal dulu dia mengatakan apa? Ibuku telah mengandung aku dengan susah payah. Sekarang setelah ada masalah dengan ibunya, apa yang diomongkan? Wajar wanita mengandung, sudah biasa itu, nggak usah dijadikan jasa besar. Lu anaknya bisa ngomong gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sampai bisa ngomong begitu. Kenapa? Karena dasarnya bukan karena cinta kepada Allah. Lah itu yang jadi masalah. Ya, dia tidak takut kepada Allah. Ya. Innama khamalatni ghasabun anni. Dia itu mengandung saya, memaksa saya. Saya sebenarnya nggak mau dikandung. Ya. Ini kenyataan, banyak omongan seperti ini. Lam akun uriduha tahmilani aslan. Dari dulu saya itu tidak mau dilahirkan sama dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini muncul perkataan seperti ini. Ini karena salah pendidikan. Hanya dasarnya perasaan. Dari awal ngomong, nah kamu harus cinta sama ibu, ibu itu susah payah ngandung kamu, betul. Tapi ini salah tarbiyah. Dididik dulu mencintai Allah. Nanti ketika dia mendengar ayat supaya berbakti kepada orang tuanya, dia akan taat. Walaupun orang tua omongannya menyakitkan dia. Walaupun orang tua mungkin dolim sama dia, dia tetap mencintai orang tuanya, taat kepada orang tuanya. Kenapa? Allah yang memerintahkan saya. Oh, ini bedanya jauh. Ya. Jadi karena itu jangan dianggap sepele, jangan mengikuti perasaan. Ya. Ini yang diajarkan oleh beliau, didik mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Fahada la tujibu mahabbatun ayuhibba at-tiflu ummah. Maka cinta yang dibangun seperti ini tidak melahirkan anak-anak itu bisa mencintai ibunya dengan baik. Limadza tuhibbu abika? Seperti itu juga ketika ditanya, kenapa kamu cinta bapakmu? Karena bapak saya memberikan nafkah, bayar saya, ngasih duit saya. Pertimbangan yang sepele. Ya, pertimbangan yang sepele. Amma fil Islam, adapun di dalam Islam, ya, limadza tuhibbu abika wa ummak? Kalau Islam ngajarin kita, kenapa kamu cinta bapakmu dan ibumu? Apa ajaran Islam? Li'annallaha amaroni bidzalik. Ya kan? Apa? Karena Allah memerintahkan aku dengan itu. Sekalipun bapakku masih musyrik, loh. Sekalipun bapakku masih musyrik. Sekalipun bapakku penentang agama Allah, sekalipun Allah memerintahkan aku berbuat baik kepada siapa? Kepada orang tuaku. Walaupun dia itu belum mendapatkan tauhid. Siapa yang bisa mendidik seperti ini selain dari agama ini? Tidak akan yang bisa, tidak ada yang bisa mendidik begini. Orang memusuhi kebenaran, anaknya di atas kebenaran, dia bisa bersabar dengan orang tuanya. Itu kalau bukan karena didikan iman, didikan tauhid, tidak bisa. Tidak bisa. Makanya jangan berpikir sesaat, jangan berpikir cemburu emosi pribadi. Masa dari kecil hanya ditanamkan cinta Allah, orang tuanya nggak dianggap. Ini kekeliruan cara mendidik seperti ini. Justru kalau anak-anak kita dididik mencintai Allah, sebenarnya dididik mencintai orang tuanya dengan sabar. Senang atau tidak senang akan mencintai orang tuanya. Ya. Ini yang dinasihatkan. Falawil abu anfaqa aw lam yunfik. Apakah bapaknya bisa memberi nafkah dia karena dilapangkan oleh Allah, atau bapaknya tidak bisa memberi nafkah dia karena tidak dilapangkan oleh Allah? Hidup itu kan tidak sama.
Suatu ketika bapaknya rezekinya banyak, suatu ketika tidak banyak. Kalau alasannya karena bapaknya suka ngasih duit, kalau besok tidak bisa ngasih duit gimana? Masih mencintai orang tuanya enggak? Sudah berubah. Malah kadang-kadang ngomong tidak enak punya bapak sama dia itu. Temanku itu loh bapaknya baikan. Nah, nopo minta apa-apa dibelikan terus. Itu kadang muncul seperti itu. Kadang-kadang kita mendengar anak kita minta ini tidak dikasih. Memang Abi itu kikir. Tidak seperti abinya temanku. Abinya temanku itu loh baikannya, masya Allah, minta apa-apa dikasih, minta apa-apa dikasih. Nah, akhirnya seperti itu. Nanti kalau dikasih abinya senyumnya mengembang. Nah, mulai lagi, oh tidak ada abi seperti engkau. Ini abiku yang benar. Itu jadinya fitnah seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di sini dicontohkan oleh beliau, hatta law kana al-abu kafir, sampai pun bapaknya kafir dia masih bisa mencintai dengan benar. Ya ta? Wajib 'alal walad ay yukrima abahu. Wajib Allah mengajarkan anak tetap memuliakan siapa? Orang tuanya dengan cara yang dituntunkan oleh Allah. Contohnya siapa? Contohnya di sini dalam ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm. Kalau orang tuamu mengajak kamu untuk berbuat syirik yang tidak ada padanya ilmu, fala tuti'huma. Jangan kamu taat pada keduanya. Selesai ayat itu? Selesai? Tidak. Sekarang kebanyakan anak-anak yang tidak memahami agama dengan baik diputus sampai ayat itu. Fala tuti'huma. Sudah, terus disambung dengan nanti yang lain. Sesungguhnya Allah itu berlepas diri sama orang kafir. Bapak saya kafir, berarti saya harus berlepas diri sama dia. Sudah saya lempar aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini salah. Di sini Allah mengajarkan sampai bapaknya kafir saja. Diajari oleh Allah wasahibuhuma. Apa? Bertemanlah, pergaulilah pada kedua orang tua fi dunia ma'rufa. Dengan cara apa? Yang baik. Dalam urusan dunia tetap bermuamalah yang baik. Diperlakukan sebagai orang tua yang baik. Ini tidak mungkin diraih generasi yang tidak taat kepada Allah. Mustahil. Mustahil. Tidak mungkin akan ada anak yang bisa berbuat begini, orang yang tidak taat kepada Allah. Ya. Wattabi' sabila man anaba ilaih. Dan kamu di dalam agama mengikuti orang yang mengikuti jalan Allah. Itu enggak mudah kan? Dengan bapaknya penentang agama dia harus sabar, kemudian di satu sisi dia harus mengikuti orang-orang yang betul agamanya, itu enggak mudah. Ini akan diraih orang-orang yang tahu. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka dinasihatkan oleh beliau, undur. Nah, wattabi' sabila man anaba ilai. Wa huwa tariqu Ibrahim fi muamalatihi li abihi. Jalannya orang yang mengikuti agama Allah itu siapa? Jalannya Ibrahim alaihissalam yang dicontohkan. Orang yang bertauhid yang paling kuat agamanya. Undur ila ghayatil adab. Lihat adabnya Ibrahim yang sangat tinggi kepada siapa? Siapa? Kepada bapaknya. Padahal bapaknya ini apa? Musyrik. Ya, patung-patung di rumahnya. Apa kata Ibrahim? Bagaimana dia memanggil bapaknya? Apa panggilannya Ibrahim? Yaqulu li Ibrahim, maka berkata Allah tentang Ibrahim, ya abati. Apa dia memanggil? Ya abati. Wahai bapakku. Loh, Masya Allah. Wahai bapakku. Ini diterangkan oleh beliau, wa ya abati. Kata ya abati secara bahasa ulama lugha mengatakan itu memanggil bapak yang di atas puncaknya adab. Ya abi itu aja sudah baik. Ya abati itu sudah lebih lagi di atas lagi. Padahal bapaknya ini kafir dah. Kafir. Loh, ini adab. Ini loh mencintai Allah yang benar itu seperti ini. Makanya mendidik untuk mencintai Allah, mentauhidkan Allah pada hatinya anak-anak itu harus ditumbuhkan dengan kuat. Nanti tiba waktunya kalau dia besar menjadi orang yang taat kepada Allah, tahu agama, dia akan menjalankan hukum Allah dengan baik. Sampai pun kepada kita yang mungkin punya kesalahan, kerusakan, dia akan bisa berbuat baik. Ghayatul adabi li taqribi wa tahbib. Karena memanggil bapak dengan kata ya abati itu mempunyai makna puncaknya adab di dalam merasa dekatnya dan di dalam merasa cintanya.
Jadi ketika memanggil abati itu sama dia ingin menjadi orang yang dekat. Saya itu tidak mau menjauh sama kamu. Kemudian dengan rasa cinta, bahwa saya itu mencintai kamu. Jadi memanggil ya abati itu sama wahai bapak, saya itu tidak ingin pisah dengan kamu. Wahai bapak, saya itu mencintai kamu. Ini kalimat ini. Ya. Alimta ibnaka yaqulu ya man ya abati ya ummah. Kullu hadhihi al-alfat taqribun wa tahbib, ikhtiramun wa tawqir. Ya abati ghayatun fit tawqir hatta lama qala lahu abuhu. Ucapan-ucapan ini adalah ucapan yang berada pada puncaknya sikap memuliakan, seperti abati, ya ummah, ya, wahai ibuku, wahai ibunya. Semua ini lafaz yang mengandung makna kasih sayang. Sampai pun ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, ketika bapaknya berkata kepada Ibrahim, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim?" Wahai Ibrahim, apakah kamu benci dengan sesembahan-sesembahanku wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak. Kalau kamu tidak berhenti menjelek-jelekkan patung-patung ini bapaknya. La arjumannak, saya akan rajam kamu. Duh, ini coba kayak begini tuh bapaknya. La arjumannak. Kemudian kata bapaknya apa? Wahjurni maliya. Tinggalkan aku lama, kamu tidak usah kesini lagi. Ibaratnya diapakan? Diusir. Tapi apa Ibrahim jawabannya? Qala salamun alaika. Kata Ibrahim, keselamatan semoga Allah curahkan atas engkau. Lu coba. Ini karena orang yang tahu mencintai Allah, akhirnya tahu mencintai ibunya, tahu mencintai bapaknya. Sastaghfirulaka, padahal bapaknya ini musyrik. Ya, saya akan memintakan ampun kepadamu, kepada Rabbku, innahu kana bi khafiyya, karena sesungguhnya Allah itu adalah sangat berbuat baik kepadaku. Ini perkataan Ibrahim alaihissalam. Mentauhidkan Allah adalah akan mendidik orang seperti ini. Sebagaimana beliau menyimpulkan, lakin di halaman 38, lamma yakunu waladun tayyibun mu'addabun mu'addibun muhtarimun ya'rifu rabbana yaqulu lahu amsi wala adribuka, yaqulu lahu idrib anta law ramaitani bi khidaika a'tihi laka, wajibun alayya anta abi ana aqbalu khidaaka wajibun alayya. Akan tetapi contoh ini sebagai contoh, kalau anak itu anak yang baik, kalau keberadaan anak itu anak yang punya adab, mentauhidkan Allah, muhtarimun, anak yang mulia, mengenal Allah, maka dia akan mengatakan kepada bapaknya, walaupun bapaknya zalim pada dia, ya silahkan kamu berjalan, saya tidak akan membalas. Dia akan mengatakan, bapaknya mengatakan, dia akan mengatakan, idrib anta, pukullah dia. Maka dia mengatakan, sekalipun kamu melempar aku dengan sandalmu, dengan sepatumu, maka aku akan berikan sepatu sandal ini kembali kepadamu. Ini karena apa? Karena takutnya kepada Allah, karena taatnya kepada Allah. Wajibun alayya anta abi, wajib bagiku bahwasanya engkau adalah bapakku. Ana aqbilu khidaaka, saya akan kembalikan sandalmu, sepatumu. Wajibun alayya, dan itu adalah wajib kepadaku. Hadzal waladul ladzi yurabbi alal Islam, maka inilah anak yang dididik di atas Islam, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, pasti akan berbuat baik kepada yang Allah perintahkan, yang Rasulullah perintahkan. Ikhtiramul abbi wa tauqirihi, maka dia akan memuliakan bapaknya, menghormati bapaknya. Wa i'taihi qadrahu, dan dia akan mendudukkan bapaknya pada kedudukannya yang sebenarnya, karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah dia di dunia dengan baik. Wattabi sabila man anaba ilayya,
ya, dan ikutlah kepada jalan yang orang yang dia telah mengikuti kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah rahimani wa rahman. Maka di akhir disimpulkan oleh beliau di halaman 39, fal maqsudu anna istis'ar al-abi tilkal mas'uliyata al-adimata al-jasimata fi tarbiyati auladihi yaj'aluhu daiman la yada'u ibnuhu yufariqu ainahu. Hadha huwal unsurul awal, isti'arul ab mas'uliyatahul adimah. Maka kesimpulannya, rasa tanggung jawabnya bapak adalah rasa tanggung jawab yang besar, yang sangat jasimah, yang sangat penting itu di dalam mendidik anaknya, akan menjadikan bapak itu terus menerus tidak akan membiarkan anaknya, walaupun secara zahir dia tidak punya sebab untuk ngurus anaknya, entah dengan doanya, entah dengan dia terus bertaat kepada Allah, entah dengan banyaknya dia mencari kebaikan supaya Allah ridho pada dia, kemudian Allah memperbaiki anaknya. Maka seorang bapak dengan rasa tanggung jawab ini, maka dia berusaha terus bagaimana dia tidak akan membiarkan anaknya yufariquhu ainahu, lepas dari pandangannya, lepas dari pikirannya, lepas dari perhatiannya. Dan inilah prinsip yang pertama, yaitu istis'arul ab mas'uliyatahul adimah. Kemudian beliau mengingatkan tentang keadaan sekarang, amma ma'dhamul aba al-yauma, adapun mayoritas bapak-bapak sekarang ini, faqad qadamu, kebanyakan mereka telah datang menjadi bapak, mendatangkan istiqalati jamaiyatin min muhimmatil ab al-asliyah. Mereka hanya mengumpulkan mayoritas dari kepentingan bapak-bapak secara asal, ya. Wasarat muhimmatul ab al-wahidah fil bait, mereka hanya memandang dan menjadilah kepentingan bapak-bapak sekarang yang paling utuh di dalam rumah adalah mauridun maliyun. Apa mauridun maliyun? Tempat mengalirnya uang. Jadi kadang-kadang bapak-bapak sekarang kepentingannya itu, wis aku wis pokoknya bapak tugasku kerja. Ini kesalahan besar. Wis masa borongo anake pasrahke bongkoan karo istrinya, dia tidak punya perhatian. Ini kesalahan. Bapak-bapak itu tidak diwajibkan cuma sekedar dia cari kebutuhan makan dohir bagi keluarganya. Katanya ingin anak-anaknya hatinya baik, akhlaknya baik. Kepentingannya cuma seperti ini, wa yaqduru fulus. Yang penting dia bisa mendatangkan uang, selesai. Habis waktunya untuk uang. Innama tarbiyah. Tapi dia punya tanggung jawab tarbiyah. Dia punya tanggung jawab menempuh sebab-sebab bagaimana dia termasuk orang-orang yang mendidik anaknya dengan tadi yang sudah kita sebutkan. Lam yu'at hunaka abun yurabbi lil asaf. Sangat disayangkan sekali pada zaman sekarang ini, hampir tidak bisa dihitung ada bapak-bapak yang punya kepentingan ngurusin pendidikan anaknya, menyiapkan diri bagaimana anaknya nanti jadi baik. Hampir sedikit sekali. Ma'anna asla muhimmatil ab hiya tarbiyah. Padahal kepentingan pokok Allah akan menanya kepada dia tentang anak-anaknya adalah tarbiyah. Nas'alullah ayyahdiyal muslimina wal muslimat. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita kaum muslimin dan muslimat. Ini ikhwan wa akhwatiddin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana mas'uliyah bapak yang telah diterangkan sebagai jalan prinsip mendidik anak-anak. Dia punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Yang paling pokok adalah mendidik mereka di atas tauhid. Di rumahnya dibiasakan untuk apa-apa dikembalikan kepada Allah. Dari kecil anak-anaknya dikenalkan Allah terus dalam keseharian. Hatta masalah yang kadang-kala sepele menjadikan dia cinta pada Allah. Mungkin dia jatuh di rumah, qadarullah, Allah takdirkan kamu jatuh, kamu mencari pahala dari Allah, didik supaya mereka itu kenal Allah terus. Cinta pada Allah, tunjukkan ini Allah yang perintah, ini Nabi yang perintah, dicintai oleh Allah itu mulia. Seperti itu. Seperti itu saja tidak akan mudah, tapi Allah Maha melihat tentang apa yang kita lakukan. Maka insya Allah
mas'uliyah ini apabila kita lakukan dengan benar, Allah Subhanahu wa taala akan menolong anak-anak kita. Walaupun kita belum punya kemampuan secara utuh, tapi didik mentauhidkan Allah, ini adalah kewajiban kita. Dan insya Allah kita semuanya bisa. Tidak harus dengan membaca kitab tauhid, nggak harus. Ya, tidak harus dibacakan kitab tauhid. Anak-anak duduk sini tak bacakan kitab tauhid, nggak mesti. Hari-hari dia itu loh. Bagaimana dia? Kenalkan dia, ini Allah yang takdirkan, ini Allah. Jangan malah menjauh. Ini kita akhiri, insya Allah sampai pada unsur yang keempat, dan nanti ba'dal asar kita masuk prinsip yang terakhir. Mudah-mudahan kita bisa ambil faedah, kita selesaikan, yaitu islahul memperbaiki ibu. Ya. Dan ini insya Allah nanti ba'dal asar kita akan mengambil faedah ini. Kita akhiri dulu kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang bermanfaat. Dan kita akhiri, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.